Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Ternyata yang dikatakan oleh pengawal itu benar. Kedua penghubung itu pun kemudian bertemu dengan prajurit-prajurit Singosari. Tapi mereka adalah prajurit-prajurit yang pergi untuk mengambil para tawanan dan orang-orang yang terluka. Kedua penghubung itu berpacu terus menuju ke Singosari untuk mengambil beberapa orang yang akan pergi menyusul Maisaagni dan Witantra yang sedang mengawal Ranggawuni dan Maisa Cempaka menyusul Tohjaya. Benarnya lah bahwa Tohjaya dan pengawal-pengawalnya telah menangkap isyarat berganda yang dikirimkan lewat panah Sendaren. Karena itu, maka Tohjaya pun menjadi sangat gelisah, sehingga ia menjadi semakin bingung dan selalu marah. Tidak habis-habisnya ia membentak-bentak dan mengumpat. Sementara itu, beberapa orang pengawalnya yang menyadari bahaya yang mengikutinya telah memerintahkan menghapuskan jejak mereka sebaik-baiknya. Tiap kali mereka justru memilih jalan yang memintas dan sulit. Gila, kalian akan membunuh aku dengan melalui jalan rusak ini, teriak Tohjaya. Tubuhku terguncang-guncang dan lukaku bertambah-tambah sakit. Tuanku, berkata Senopati yang mengawalnya. Ternyata bahwa usaha kita menghancurkan pasukan berkuda itu gagal. Panah Sendaren yang kita dengar itu memberitahukan kepada kita bahwa pasukan pengawal itu telah melanjutkan pengejaran. Gila, bodoh, dungu. Apa kerja prajurit-prajurit yang sekian banyaknya itu? Apakah mereka perempuan-perempuan cengeng yang hanya pandai merengek? Mereka tentu sudah berjuang sebaik-baiknya, tuanku. Karena mereka benar-benar orang-orang yang setia pada tuanku seperti kami di sini. Bohong, kalian adalah orang-orang pandir dan tamak. Jika kalian tidak mengetahui bahwa aku membawa sebuah peti berisi emas dan perhiasan, kalian tentu tidak mau mengikuti aku sampai ke tempat ini. Senopati itu menarik napas dalam-dalam. Kalian tentu akan merampok perhiasan-perhiasan yang telah aku ambil dari Bunda Kenuma dan yang sebagian aku ambil dari gedung perbendaraan. Ampun tuanku, sebenarnya lah hamba tidak bermimpi untuk memiliki perhiasan itu, walau hanya sebutir permata sekalipun. Bohong, bohong. Tohjaya semakin berteriak-teriak sehingga tandunya berguncang-guncang. Tapi guncangan itu telah membuatnya menjadi semakin marah. Senopati itu pun terdiam, ia tidak berani lagi membantah. Agaknya Tohjaya benar-benar telah hampir kehilangan akal. Sementara itu beberapa orang prajurit mulai berpikir lain. Salah seorang prajurit muda bertanya pada dirinya sendiri, apakah gunanya aku mengikuti tuanku Tohjaya? Aku masih muda dan aku tidak melihat kemungkinan apapun yang dapat dicapai oleh tuanku Tohjaya selain menyelamatkan diri. Adalah sulit sekali baginya untuk menghimpun kekuatan karena sifat-sifatnya. Tapi karena Senopati dan beberapa orang pemimpin kelompok nampaknya masih tetap setia kepada Tohjaya, maka prajurit muda itu tidak berani berbuat apapun juga, kecuali berjalan tersuruk-suruk mengikuti ring-ringan yang semakin lama semakin dalam, menyusup ke jalan-jalan sempit dan sulit. Sementara beberapa orang di antara mereka berusaha untuk menghapuskan jejak.
Dengan demikian maka perjalanan Maeswagni dan pasukannya pun menjadi semakin sulit pula. Mereka harus dengan teliti mengamati jalan yang akan dipilihnya. Di setiap persimpangan, beberapa orang melompat turun dan memperhatikan setiap batang rumput dengan seksama. Daun-daun yang berserakan, ranting-ranting yang patah, dan rerumputan yang terinjak kaki tidak luput dari setiap pengamatan. Beberapa orang yang berpengalaman mengenali jejak berada di depan bersama dengan Witantra dan Maeswagni. Mereka berhasil menghapus jejak sebaik-baiknya, berkata Witantra. Hanya dengan ketelitian sajalah kita akan berhasil memilih jalan yang benar. Karena itulah maka para peneliti jejak itu telah bekerja sebaik-baiknya. Namun dengan demikian maka mereka menjadi semakin lambat maju. Kadang-kadang mereka harus berhenti untuk beberapa lama sambil menilai jejak yang mereka amati. Meskipun demikian, Maeswagni dan pasukannya selalu menempuh jalan yang ternyata benar. Karena itu maka mereka pun maju terus sambil meninggalkan jejak, agar pasukan yang akan menyusul dapat mengikuti mereka tanpa kesulitan apapun juga. Dalam pada itu, Tohjoyo yang telah menjadi semakin mudah tersinggung, tiap kali ia selalu membentak-bentak tanpa sebab. Jika prajurit-prajuritnya berjalan lambat, ia menjadi marah dan berteriak, "Apakah kalian ingin segera mati? Di belakang kita pengkhianat-pengkhianat itu sedang berusaha menyusul kita. Kalian mendengar pernah panah Sendaren? Prajurit-prajurit yang kita tinggalkan ternyata adalah prajurit-prajurit yang bodoh, dungu, tetapi tamak. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain membunuh diri." Senopati yang memimpin prajurit-prajurit pengawal itu sama sekali tidak menjawab betapapun hatinya tersinggung. Ia menyadari bahwa keadaan Tohjoyo sangat tidak menguntungkan. Karena itu yang ada di dalam hatinya sebenarnya lah bukan lagi harapan untuk menyelamatkan Tohjoyo, agar kelak ia mendapat hadiah yang sebesar-besarnya, karena ia mengetahui bahwa Tohjoyo telah berhasil menyelamatkan seperti perhiasan emas, intan, dan berlian. Apalagi kesetiaan pada raja yang dianggapnya akan dapat melindunginya di dalam segala keadaan. Tetapi yang sebenarnya ada di dalam hati Senopati itu kemudian adalah justru perasaan belas kasihan. Belas kasihan kepada Tohjoyo yang sejak lahir sama sekali tidak mengenal kesulitan macam apapun juga. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang selalu memanjakannya, memuji dan menyayanginya. Tapi kini tiba-tiba saja ia dilemparkan ke dalam keadaan yang sangat gawat. Keadaan yang diliputi oleh kecemasan, kebimbangan, dan bahkan ketakutan. Karena itulah maka Senopati itu sama sekali tidak menghiraukan apa saja yang dikatakan oleh Tohjoyo. Ia mencoba untuk membuat hatinya masih dapat bertahan menghadapi keadaan itu. "Senopati," berteriak Tohjoyo kemudian, "kau harus berbuat sesuatu untuk mengatasi keadaan." "Hamba tuanku," jawab Senopati itu, "hamba memang sedang mencari jalan." Tohjoyo terdiam, ia mencoba untuk mengerti. Tapi pikirannya rasa-rasanya justru menjadi semakin kalut. Apabila kemudian para pengawalnya berjalan semakin cepat karena Tohjoyo sendiri yang mengendaki, namun ternyata dengan demikian tubuhnya menjadi terguncang-guncang, maka ia pun menjadi marah pula dan berteriak, "Gila, apakah kalian menjadi pengecut dan menjadi ketakutan, disusul oleh orang-orang berkuda itu, sehingga kalian berlari-lari? Aku lelah sekali. Aku ingin mengasuh. Jika kalian mengguncang-guncang tandu ini, maka badanku menjadi bertambah sakit." Tidak seorang pun yang berani menjawab. Mereka hanya dapat memperlambat langkah mereka dan berjalan dengan sangat berhati-hati. Karena kelelahan yang sangat, maka ternyata Tohjoyo tanpa disadarinya dapat juga tertidur di dalam tandunya. Meskipun hanya sejenak. Dalam keadaan yang demikian, orang-orang yang mengusung tandunya menjadi sedikit berlega hati, karena mereka dapat berjalan seenaknya, tidak terlalu tergesa-gesa dan tidak dibentak-bentak. Tapi jika kemudian Tohjoyo terbangun, maka mulai lagilah suaranya yang lantang.
menggetarkan telinga mereka. Betapapun segannya, Senopati yang memimpin pasukan pengawal itu pun mencoba mendekatinya dan berkata, "Tuanku, apakah tidak lebih baik bagi tuanku untuk beristirahat sambil tidur barang sekejap? Tubuh tuanku akan menjadi segar. Jika kita nanti akan melintasi sungai yang bening, tuanku dapat membersihkan diri. Dengan demikian maka keadaan tuanku tentu akan menjadi lebih baik." Toh Joyo merenung sejenak, tapi ia sama sekali tidak menjawab. Sebenarnya Toh Joyo ingin juga tidur agak lama, bukan sekejap di luar sadarnya. Tetapi pikirannya yang sedang kacau kadang-kadang terasa sangat mengganggunya, sehingga ia hanya dapat tertidur sekedar matanya terpejam. Namun sekejap kemudian ia pun segera terbangun dengan dada yang berdebaran. Ternyata langit pun semakin lama menjadi semakin buram. Matahari yang sudah teramat rendah di ujung barat pun segera menghilang di balik cakrawala. "Tuanku," berkata Senopati yang memimpin pasukan pengawal Toh Joyo, "sebaiknya kita beristirahat. Setiap orang di dalam iring-iringan kita sudah mendapat bagiannya mengusung tandu, tuanku. Mereka menjadi lelah sehingga perlu beristirahat barang sejenak." Toh Joyo memandang wajah Senopati itu di dalam keremangan ujung malam. Kemudian ia pun berteriak, "Aku tidak peduli apakah kalian menjadi lelah atau tidak. Akulah yang memerintahkan kalian untuk berhenti atau berjalan terus." Senopati itu tidak menyaut, tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. "Lain kali kau tidak dapat memerintah aku seperti itu. Tapi buat kali ini, aku penuhi permintaanmu hanya kali ini." Senopati itu menarik nafas dalam-dalam. Prajurit-prajurit di dalam iring-iringan itu benar-benar sudah sangat lelah dan perlu beristirahat. Tapi sebenarnya lah bahwa Toh Joyo sendiri telah menjadi sangat lelah, sehingga ia memang merasa perlu untuk beristirahat. Sementara itu pasukan yang dipimpin oleh Maeswagni pun harus berhenti pula. Di dalam kegelapan malam yang kemudian menyeluruh di atas tanah Singosari, mereka tidak dapat lagi mengenali jejak yang harus mereka telusuri. "Kita bermalam di perdukuhan itu," berkata Maeswagni. Ronggowuni mengangguk kecil, tapi ia pun kemudian bertanya, "Apakah Pamanda Toh Joyo di malam begini berjalan terus atau juga berhenti?" "Aku kira mereka pun akan berhenti," jawab Witantra. "Para prajuritnya tentu lelah dan tuanku Toh Joyo sendiri tidak akan dapat duduk di atas tandu sehari semalam tanpa beristirahat sama sekali." Ronggowuni tidak menyaut lagi, ia pun kemudian tidak menolak untuk beristirahat pada sebuah perdukuhan kecil. Namun pada itu beberapa orang pengawal telah mendapat tugas untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun juga mereka tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Kedatangan pasukan berkuda yang mengiringi Ronggowuni dan Maisa Cempaka itu semula telah menimbulkan ketakutan yang amat sangat pada penghuni perdukuhan itu. Tidak seorang pun yang membuka pintu rumahnya meskipun mereka mendengar derap kaki di halaman. Karena itulah maka Maeswagni terpaksa mengetuk pintu rumah salah seorang dari mereka. Sehingga betapapun ketakutan mencekam hati, tapi penghuni rumah itu dengan tangan gemetar telah membuka pintu rumahnya. "Ampun tuanku," orang itu duduk bersimpuh di muka pintu. Ketika ia melihat Maeswagni berdiri di muka pintu itu bersama beberapa orang pengawalnya, "Hamba tidak bersalah. Hamba tidak pernah berbuat apa-apa." Maeswagni menarik napas dalam-dalam, katanya, "Mengapa kau menjadi ketakutan? Aku juga tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya akan minta bantuanmu sekedarnya." Orang itu termangu-mangu sejenak dan Maeswagni pun berkata pula, "Aku hanya ingin minta kerelaanmu untuk menerima kami bermalam barang semalam. Tentu bukan kami seluruhnya, hanya 2-3 orang sajalah yang akan bermalam di rumahmu. Yang lain biarlah berada di halaman dan di gardu-gardu. Mereka adalah prajurit yang biasa tidur di sembarang tempat." Orang itu masih tetap kebingungan dan Maeswagni pun kemudian bertanya, "Mengapa kau nampak ketakutan?" Orang itu tidak segera menjawab. "Coba katakan, apa yang telah kau pikirkan tentang kami?" "Tidak,
Tidak apa-apa, Tuan. Orang itu tergagap. Tapi Maestro Agni mendesak, tentu ada apa-apa dengan kalian. Tapi baiklah, yang penting bagi kami, apakah kau mempunyai tempat untuk 3 orang di antara kami bermalam di rumahmu? Betapa ketakutan melanda hati, namun orang ini pun tidak berani pula untuk menolak. Karena itu maka katanya, silahkan Tuan, silahkan. Maestro Agni pun menyadari bahwa orang itu telah ditekan oleh perasaan takutnya, sehingga ia memberikan tempatnya untuk bermalam. Tapi Maestro Agni akan membuktikan bahwa mereka tidak akan ketakutan lagi. Besok setelah Maestro Agni dan kawan-kawannya minta diri, besok mereka akan narik napas dalam-dalam karena malam ini kami tidak akan berbuat apa-apa. Karena itu maka dipersilahkannya Ronggowuni dan Maisa Cempaka untuk bermalam di rumah itu, dikawani oleh Witantra, karena banyak hal yang akan dapat terjadi di malam hari. Maestro Agni sendiri tetap berada di antara pasukannya. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gardu ke gardu yang lain di dalam pedukuhan itu. Gardu-gardu yang ada di pedukuhan itu ternyata telah dipergunakan oleh para pengawal untuk bermalam. Mereka tidak basah oleh embun di malam hari, sementara 1-2 orang berganti-ganti harus berjaga-jaga mengawasi keadaan. Dan pada itu selagi mereka mulai merasakan sejuknya angin malam, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda di kejauhan. Bukan hanya 1-2 tetapi cukup banyak. Tanpa perintah dari siapapun juga, maka setiap pengawal yang ada di pedukuhan itu pun segera bersiap. Mereka berkumpul di beberapa tempat yang terpisah. Dengan sepenuh kesiagaan, mereka pun menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Di ujung lorong, di luar gerbang pedukuhan itu, beberapa orang pengawal telah bersiap. Mereka harus menghentikan orang-orang berkuda itu. Jika mereka melawan, maka akan terjadi pertempuran yang seru. Karena pengawal yang ada di pedukuhan itu seluruhnya telah siap menghadapi apapun juga. Sejenak kemudian, di dalam keremangan malam, mereka seolah-olah melihat sebuah iring-iringan pasukan berkuda mendekat. Meskipun sebenarnya baru mereka dengar suara derap kaki kuda, namun mereka pasti sebentar lagi kuda-kuda itu akan segera muncul dari dalam kegelapan. Karena itu maka seorang pengawal segera mengambil obor dari sebuah gardu dan membawanya ke pintu gerbang. Setelah menyelipkan tangkai obor itu pada dinding pedukuhan, maka pengawal itu pun melangkah surut. Sebentar kemudian nampak dalam keremangan cahaya lampu obor muncul beberapa ekor kuda dengan penunggangnya. Namun nampaknya kuda-kuda itu tidak berjalan terlampau cepat, bahkan kemudian menjadi semakin lama semakin lambat. Dalam pada itu, para pengawal itu pun segera mengenal bahwa yang ada di punggung kuda itu adalah para prajurit Singosari yang berpihak pada Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Di tangan mereka masih nampak melingkar gelang lawe wenang. Bahkan semakin dekat mereka itu dengan obor yang terselip pada dinding pedukuhan, para pengawal yang sudah terlebih dahulu ada di pedukuhan itu pun segera melihat bahwa yang ada di paling depan adalah Lembu Ampal sendiri. Di pintu gerbang, Lembu Ampal berhenti. Ia sadar bahwa para pengawal tentu sudah mempersiapkan diri. Karena itu maka ia pun mengangkat tangan kanannya sambil berkata, "Selamat malam, siapakah yang ada di pedukuhan ini?" Yang mula-mula muncul dari balik pintu gerbang adalah Maestro Agni. Sambil tersenyum ia menjawab, "Aku bukan Tuanku Tohjoyo." Lembu Ampal pun tersenyum pula, katanya, "Aku sudah memperhitungkan menilik jejak yang aku ikuti. Tentu dengan sengaja kalian memberikan tanda-tanda agar aku tidak sesat. Dan hal yang demikian tidak akan dilakukan oleh pengawal Tuanku Tohjoyo. Apalagi mereka sudah menjadi jauh berkurang setelah pertempuran yang menentukan itu." Maestro Agni mengangguk-angguk. "Aku melihat bekas pertempuran itu. Beberapa orang yang terluka dan tertawan sudah dibawa ke Singosari. Yang terbunuh terpaksa dikuburkan di tempat itu untuk sementara." Maestro Agni mengangguk-angguk pula, lalu katanya, "Marilah, kau tentu ingin menghadap Tuanku Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Jika keduanya sudah tertidur, sebaiknya kau menghadap besok pagi-pagi, sebelum kita melanjutkan perjalanan menyusul Tuanku Tohjoyo."
Lembu Ampal pun kemudian dibawa oleh Maesa Agni ke rumah tempat Ranggawuni dan Maesa Cempaka bermalam. Sedang prajurit-prajurit kemudian bergabung dengan kawan-kawan mereka yang telah mendahului. Ternyata Ranggawuni dan Maesa Cempaka pun masih belum tertidur. Mereka mendengar juga derap kaki kuda mendekat, dan mereka pun sudah menduga bahwa yang datang itu adalah pasukan kecil yang diminta oleh Maesa Agni. Tidak banyak yang dapat diceritakan oleh Lembu Ampal tentang istana Singosari. Yang diketahuinya, kini seluruh Singosari telah dikuasainya. Yang ada di istana sepeninggalnya adalah Mahindra yang sebagian besar waktunya dipergunakan untuk menunggui Kenumang yang seolah-olah sudah kehilangan ingatannya sama sekali. Kadang ia menangis melolong-lolong, kemudian tertawa berkepanjangan. Oh, Ranggawuni menarik napas dalam-dalam, sedang Maesa Cempaka hanya dapat menundukkan kepalanya. Hampir tidak dapat dikuasai lagi, berkata Lembu Ampal. Apa yang dilakukan oleh Mahindra? Bertanya Witantra. Bagian besar adalah memberikan gambaran yang salah kepada Tuan Putri. Maksudmu? Mengiyakan saja apa yang dikatakannya, misalnya tentang Tuanku Tohjoyo yang masih dianggapnya berkuasa di Singosari. Mahindra tidak sampai hati merusak angan-angannya yang sudah tidak waras lagi itu. Sehingga karena itu maka ia hanya mengiyakan saja semua bayangan-bayangan yang dibuatnya di angan-angannya. Kasihan, desis Maesa Cempaka. Itu adalah sisa angan-angannya yang membubung tinggi tanpa batas. Nafsunya untuk menguasai si dunia ini telah membuatnya menjadi tamak dan kehilangan pengamatan diri, berkata Witantra. Akibatnya menjadi terlampau parah baginya. Ya, kenyataan yang sangat pahit telah merenggutnya dari dunia harapan yang dibentuknya. Harapan yang berlebihan sehingga membuatnya menjadi seorang manusia yang dikungkung oleh nafsu. Jika pada suatu saat ia terlempar pada kegagalan yang mutlak, maka perasaannya pun tidak lagi berhasil menahan goncangan yang terlampau dahsyat baginya. Witantra berhenti jenak lalu, memang kasihan sekali. Maesa Agni mandang Witantra dengan tatapan mata suram. Ia mengetahui bahwa Kenumang adalah adik ipar sejak ia masih menjadi panglima di Tumapel. Dan agaknya Witantra pun sedang memikirkannya, sehingga hampir di luar sadarnya ia berkata, "Ia adalah adikku." "Siapa?" Lembu Ampal bertanya dengan wajah yang tegang. "Tuanku Kenumang, adikmu, adik iparku." Lembu Ampal menunduk, tetapi keadaan itu sudah terjadi dan tidak dapat dihindarinya lagi. Kenumang telah kehilangan ingatan, dan setiap orang akan mengatakan bahwa ia memang sudah menjadi gila karena kegagalan yang dialaminya. Sejenak mereka itu pun kemudian saling berdiam diri. Mereka mulai membayangkan apa yang akan mereka hadapi jika Kenumang mengetahui apa yang dialami oleh Tohjoyo di perjalanannya. Maka ia pun tentu akan menjadi semakin parah, atau bahkan tidak peduli sama sekali, karena sudah tidak ada perasaan yang dapat tersentuh oleh keadaan apapun juga. Yang terdengar kemudian adalah desah tarikan napas Maesa Agni, lalu katanya, "Sekarang silahkan tuanku berdua beristirahat. Besok kita akan menempuh perjalanan yang panjang." Ranggawuni dan Maesa Cempaka pun kemudian mencoba untuk dapat beristirahat, karena yang akan mereka lakukan di hari berikutnya masih terlampau banyak. Sementara Witantra mengawaninya, maka Maesa Agni dan Lembu Ampal pun meninggalkan bilik itu, kembali ke tengah-tengah pasukan mereka. "Aku telah membawa bekal seperti yang kau pesankan," berkata Lembu Ampal. "Terima kasih, mungkin kita masih akan menempuh perjalanan untuk 1-2 hari lagi." Karena agaknya Tohjoyo dan pengikutnya menyadari bahwa kami mencarinya. Mereka telah berusaha untuk menghapus jejak mereka, sehingga usaha kita menjadi agak sulit. Lembu Ampal mengangguk-angguk. Memang sudah tugas yang berat menyusul perjalanan Tohjoyo. Tentu Tohjoyo masih juga membawa pengawal yang cukup kuat, sehingga mungkin masih akan terjadi benturan senjata di antara pasukan
yang mengawal Tohjoyo dengan pasukan yang berusaha menyusulnya. Namun kemudian Maeswagni pun berkata, "Lembu Ampal, sebaiknya kita pun beristirahat. Masih ada waktu, besok pagi kita akan menempuh perjalanan jauh." Lembu Ampal mengangguk-angguk pula, jawabnya, "Baiklah, tetapi agaknya kau jauh lebih lelah dari aku. Kita sama-sama bertempur hari ini. Tapi aku kemudian berada di istana dan kau memburu tuanku Tohjoyo. Dan masih harus bertempur sekali lagi melawan pengawalnya yang cukup kuat." Lembu Ampal berhenti sejenak lalu, "Beristirahatlah sebentar. Bentar lagi aku pun akan beristirahat. Kau di sini, aku di ujung yang lain." Keduanya pun kemudian berpisah. Maeswagni dan Lembu Ampal berada di tempat yang berbeda, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan segera jika terjadi sesuatu dari arah manapun juga. Dalam pada itu Ronggowuni dan Maisa Cempaka beserta Witantra masih berada di tempatnya. Beberapa orang pengawal berada di halaman untuk mengawasi rumah yang disinggahi anak-anak muda yang akan megang pimpinan tertinggi bagi Singosari. Namun ternyata bahwa malam itu tidak terjadi sesuatu pada pasukan yang dipimpin Maeswagni. Mereka sempat beristirahat dengan baik. Maeswagni sempat tidur beberapa saat. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang lain. Betapa kegelisahan selalu mengganggu perasaan Ronggowuni dan Maisa Cempaka dalam pertentangan antara keluarga sendiri itu. Namun agaknya kelelahan yang sangat telah membawa mereka tidur barang sejenak. Ketika ayam berkokok di akhir kalinya, semua orang di dalam pasukan itu sudah terbangun. Mereka segera mengemasi pakaian dan senjata mereka sebelum mereka berada di dalam kelompok masing-masing. Mereka masih sempat pergi ke Pakiwan dan meneguk semangkok minuman panas yang mereka siapkan sendiri dengan meminjam alat dapur dan perlengkapan penghuni perdukuhan itu. "Kita membawa persediaan beras yang cukup," berkata Lembu Ampal. "Menjelang perjalanan yang panjang, kalian dapat menyiapkan makan pagi." Prajurit-prajurit itu pun kemudian menyiapkan makan pagi mereka sebelum mereka berangkat menelusuri jejak yang semakin lama menjadi semakin rumit. Demikianlah ketika matahari mulai naik, pasukan itu pun telah siap untuk bergerak. Maeswagni masih sempat mengucapkan terima kasih pada penghuni perdukuhan itu sebelum ia meninggalkan mereka dalam keraguan-raguan. "Pasukan ini agak berbeda dengan pasukan yang lewat kemarin," berkata seorang laki-laki tua. "Di dalam pasukan yang kemarin terdapat tuanku Tohjoyo, Maharaja Singosari. Karena itulah kita harus menghormati dan berbuat apa saja menurut perintahnya. Tapi di dalam pasukan ini terdapat tuanku Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Mereka lah yang mengusir tuanku Tohjoyo dari tahta karena tuanku Ronggowuni dan tuanku Maisa Cempaka merasa berhak atas tahta itu. Siapa yang mengatakan hal itu padamu? Semalam 2 orang prajurit yang berjaga-jaga di halaman rumahku sempat menceritakan padaku. Kau keluar rumah dan menemuinya? Mula-mula maksudku sekedar memberikan minuman panas agar mereka tidak berbuat apa-apa atas keluargaku. Oh, hanya dengan minuman panas. Jika mereka ingin berbuat sesuatu, jangankan minuman panas. Maksudku agar sikap mereka sedikit lebih lunak." Ia berhenti sejenak lalu, tapi ternyata mereka adalah orang baik. Mereka tidak bertindak dengan kasar dan mereka justru bercerita tentang tuanku Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Kawannya mengangguk-angguk, katanya, "Aku sama sekali tidak berani keluar rumah. Aku juga mendengar 2 atau 3 orang yang meronda dan berhenti di pendopo. Agaknya mereka duduk di sana sambil berbicara beberapa lama. Kemudian mereka pun meninggalkan rumahku tanpa aku ketahui arahnya. Jika kau berani keluar dan menemuinya, mereka akan memberikan banyak penjelasan. Mereka ternyata tidak sekasar prajurit-prajurit yang ada di dalam pasukan pengawal tuanku Tohjoyo. Agaknya memang benar bahwa tuanku Tohjoyo sedang melarikan diri dan dikejar oleh pasukan tuanku Ronggowuni dan Maisa Cempaka ini.
Aku tidak mengerti, tetapi menilai akibat yang ditinggalkan pasukan ini memang lebih baik. Mereka mengembalikan semua alat-alat yang mereka pinjam dengan baik. Kawannya berbicara mengangguk-anggukkan kepalanya, seperti kawannya yang menilai pasukan Ronggowuni dan Maesa Cempaka lebih baik dari pasukan yang mengawal Tohjoyo. Dan itu menggambarkan bahwa keadaan prajurit-prajurit yang mengawal Tohjoyo dalam keadaan yang jauh lebih buruk dari prajurit-prajurit yang datang kemudian itu. Sebenarnya lah bahwa keadaannya memang demikian. Keadaan prajurit-prajurit yang mengawal Tohjoyo memang jauh lebih buruk. Mereka tidak sempat membawa kesediaan apapun karena mereka berangkat dengan tergesa-gesa. Yang mula-mula diingat oleh Tohjoyo hanyalah seperti perhiasan emas dan berlian, dan perhiasan-perhiasan itu tidak akan dapat dipergunakan bagi anak buahnya di perjalanan. Jika mereka lapar, maka mereka hanya dapat merampas makanan dari penduduk di pedukuhan-pedukuhan yang mereka lalui tanpa menghiraukan keadaan penduduk itu sendiri.